Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin, kaum muslimat, santriwan santriwati sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di subuh yang sangat berbahagia ini kita masih dapat menjalankan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang seperti ini selalu Allah curahkan kepada kita sampai nanti ajal datang menjemput kita, dan kita doakan kepada Allah semoga mati kita pun dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga besok di akhirat kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tak bisa berjumpa dengan Nabi, kita doakan semoga kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Luxmawe, yang kami muliakan imam masjid, yang kami muliakan pengurus GPS dan pengurus SMS, yang kami muliakan tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai cendekiawan, serta seluruh hadirin dan hadirat. InsyaAllah kita semua mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihya Sunnah, tempat yang kami berada ini bukanlah tempat yang asing bagi kami. Tahun 1999 sampai dengan 2001, dulu bersama Ustaz Nasrullah kita pernah bersama-sama di sini. Saya waktu itu baru pulang dari tanah Jawa, diminta untuk mengajar di pesantren yang dulu sangat tidak ada apa-apanya. Dulu masih tanah liat ketika kami kemari. Maka kemarin ketika kami belajar untuk mengikuti ibadah umroh di tanah suci, itu kali pertama kami berkunjung kembali kemari dengan suasana yang sangat berbeda. Bahkan hari ini kita bisa melihat sesuatu yang tidak ada apa-apanya, kemudian dengan kuasa Allah sekarang menjadi sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu masjid musola ini hanya sangat kecil sekali. Bahkan disinilah tempat Ustaz Nasrullah yang saya ingat dulu tempat dia marah-marah memberi pendidikan kepada anak-anak didiknya. Dulu asrama tidak ada yang bertingkat 1, 2 seperti sekarang, tapi sekarang dengan kuasa Allah semua dengan kun fayakun. 1999 tak ada apa-apanya, tapi sekarang menjadi luar biasa di hadapan kita dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita dalam keadaan yang sangat berbeda. Dalam surat yang kami bacakan tadi, Allah ciptakan kita laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan kekuasaannya, laki-laki dengan kekuatannya, laki-laki dengan kehebatannya, laki-laki dengan sifat sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab, laki-laki sebagai sifat orang yang sangat melindungi terutama kepada kaum wanita. Laki-laki dibanding hebat dengan wanita, mohon maaf, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sangat berbeda. Dari segi fisik pun kita sangat berbeda dengan wanita. Wanita dengan segala kefeminimannya, wanita dengan segala kelemahannya, wanita dengan segala lemah lembutnya, wanita dengan segala sesuatu kekurangan daripada wanita kemudian dilebihkan oleh para laki-laki. Kita dengan wanita dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi fisik maupun dari segi sifat. Allah menciptakan kita berbeda-beda. Fisik kita pun bisa berbeda-beda, wanita di sini dengan wanita di tempat lain, laki-laki di Aceh dengan laki-laki di tempat lain, bahkan se-Aceh pun kita berbeda-beda. Fisik kita mungkin dengan orang yang jalur tengah, mohon maaf, benar meriah Takengon, kemudian jauh ke sana Aceh Tenggara, berbeda dengan kita yang di wilayah timur, berbeda juga dengan orang-orang yang wilayah barat. Bahasanya pun berbeda, gayanya pun berbeda, semua dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan se-Asia pun kita masih berbeda. Mohon maaf, kita orang Indonesia dengan orang Cina, dengan orang Thailand, dengan orang Vietnam itu sama-sama orang Asia. Tapi Allah bedakan. Kita orang Aceh dengan kulit sawo matangnya, orang Cina dengan kulit putihnya. Kita orang Aceh, orang Indonesia dengan mata yang tidak terlalu kecil, tetapi orang Cina yang dengan mata sipitnya. Bahkan cara berpakaian, cobalah kita lihat orang-orang Cina kita di sini dengan celana pendeknya, nampak dia orang Cinanya, putih kulitnya, kecil matanya, pendek orangnya, dengan celana pendeknya, dengan rok pendeknya. Tapi sekarang juga banyak kita lihat, tiba-tiba ada orang hitam-hitam dengan celana pendeknya, hitam kulitnya, besar matanya, sawo matang kulitnya, tapi dia juga bercelana pendek. Kalau kita perhatikan ternyata bukan orang Cina asli, tetapi Cina Aceh. Ini berbeda kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang Eropa kita juga berbeda. Orang Eropa dengan besar badannya, dengan kulitnya kemerah-merahan. Maka kalau kita lihat ketika pergi di tempat-tempat wisata, kenapa orang-orang Eropa itu suka berjemur? Karena dia ingin menghilangkan kemerah-merahan yang ada di kulitnya. Kemudian suasana cuaca juga berbeda kita dengan di Eropa. Tidak pernah kita lihat kalau ke Jomblang ada orang berjemur. Tiba-tiba di Jomblang ada orang berjemur, kita tanya dari mana? Paluh Punti, Pak. Tak ada seperti itu. Berbeda kita semuanya. Kita hidup dalam keadaan yang sangat berbeda. Belum lagi bicara suku bangsa kita sangat berbeda. Semua kita di hadapan Allah dibedakan, kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memang dilahirkan dalam keadaan berbeda. Maka kenapa kemudian perbedaan itu menjadi permasalahan di antara kita hari ini ketika memang Allah menciptakan kita dalam keadaan yang sangat berbeda-beda? Cobalah lihat samping kiri, samping kanan. Ada pernah kita jumpai orang yang sama dengan kita? Hilong agak. Lagi hilong agak. Tak pernah kita jumpai seperti itu. Semua kita berbeda. Maka kekurangan dan kelebihan itu merupakan bentuk daripada kuasa Allah kepada kita untuk melihat Allah melihat kepada kita sejauh mana kita menerima kekurangan dan kelebihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cara orang menerima masalah juga beda-beda. Banyak orang kaya di dunia ini, tak usah kita contohkan jauh-jauh di Aceh banyak orang kaya, tapi cara menerima kekayaan juga beda-beda. Ada orang yang kaya syukurnya kepada Allah luar biasa. Ada yang kita lihat dia punya segala-galanya tapi masjid tak pernah dia tinggalkan. Ada yang kita lihat dia punya segala-galanya tapi tak pernah hadir ke masjid. Ada kita lihat orang yang punya segala-galanya tapi hidupnya santai, nyaman, tenang, damai. Ada orang yang punya segala-galanya tapi dia susah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Ada orang-orang yang hidupnya sederhana tapi dia nikmati hidupnya dengan segala kekurangannya. Tapi ada juga orang-orang yang hidupnya miskin, juga tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita penuh dengan perbedaan sebenarnya. Kita penuh dengan kekurangan. Yang membuat kita hebat
dengan segala kekurangan kelebihan tersebut syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta kita yang membuat kita hebat, tetapi rasa syukur kita yang membuat kita hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah lihat. Kaya dia kaya, pangkat dia punya, segala dia punya, mobil 3, di rumahnya istri mungkin 2, rumahnya mewah 2 tingkat, apapun yang dia butuhkan ada, tapi di raut wajahnya tak pernah ada kebahagiaan. Ada tukang becak yang sehari-hari cuma dapat 50.000, 60.000. Rumah harus direhab kembali. Istri 1. Alhamdulillah dia bahagia. Anak 11. Dia bersyukur kepada Allah dengan apa? Hari ini yang datang ke tempat ini juga dengan orang yang sangat berbeda-beda. Yang syukur kepada Allah dengan senyum kepada semua orang, dengan sedekah senyum kepada semua orang, dengan ramah tamahnya. Ada orang yang tadi kalau kita perhatikan duduk tak open lagi. Kenapa? Banyak masalah yang ada di kepala dia, dia tak bersyukur kepada Allah dengan hidup ini. Nikmati hidup ini. Jalani hidup ini. Tak usah panjang-panjang kita pikirkan tentang hidup ini. Yang penting hari ini kita baik, besok lebih baik, besoknya lebih baik, matinya baik, masuk surga, selesai dengan hidup ini. Nanti saya meninggal tinggalkan apa? Kan kalau dikatakan orang mati yang paling baik itu tak usah meninggalkan apa-apa. Bapak ibu yang banyak-banyak harta, kalau mau mati bagikan semua harta, mati tak usah tinggal apa-apa. Kalau ingin kekal hartanya, ingin menyambung terus hartanya, maka harta itu diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beda wakaf dengan sedekah. Kalau sedekah, hari ini kita sedekah, kemudian kita sebut-sebut, maka hilanglah pahala sedekah tersebut. Tapi kalau wakaf, kita sebut-sebut, hilang sebentar, pas kita mati, tak ada lagi yang menyebutnya, maka wakaf itu mengalir kepada kita selalu sampai kita selesai, sampai kita di hari kiamat besok. Banyak-banyak berwakaf yang banyak-banyak harta. Ini ada rumah duafa yang sedang kita bangun, rumah saudara kita. Bagaimana kita bisa hidup tenang dengan saudara kita yang miskin di samping kita? Bagaimana kita bisa makan enak dengan saudara kita yang kelaparan di samping mereka? Maka harta yang paling baik di hadapan Allah adalah harta yang dijalankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, harta yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cara kita bersyukur dengan hidup ini. Saya sering katakan, orang yang punya jabatan bersyukurlah, maka jabatan tersebut pergunakan untuk menolong agama Allah. Orang yang punya harta bersyukurlah, dengan harta tersebut tolonglah agama Allah Subhanahu wa taala. Semua kita bisa menolong agama Allah dengan kekuatan kita masing-masing. Saya tak punya harta Pak Ustaz. Saya tak punya jabatan Pak Ustaz. Hanya orang miskin Pak Ustaz. Hanya orang yang cuma kerja biasa Pak Ustaz. Gaji pun hari ini ada, besok tak ada. Bagaimana saya bantu agama Allah? Datang ke masjid, buat jamaah. Engkau telah membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam cara kita bisa membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi nikmat, bagaimana cara kita mendapatkan di hadapan Allah? Walaupun Allah berikan sama, tapi cara kita untuk menghargai nikmat Allah berbeda-beda. Sebaliknya, ketika datang bala kepada kita, ketika datang sebuah musibah kepada kita, coba lihatlah dengan corona ini. Macam-macam cara orang menyikapinya, tergantung kesabaran dalam hatinya. Ada dengan orang corona ini cuma bilang, ya udahlah, memang udah kayak gitu, kita jalani aja, yang penting dekat sama Allah daripada mati, nanti kita jauh daripada Allah. Ada yang begitu. Ada yang datang corona, alhamdulillah datang corona, tak masuk kerja ni. PPKM dah level 4 lagi. Sekolah pun libur terus kata guru. Ada juga orang yang mengatakan, apa anak kau pedihnya? Bulam tanya orang Aceh. Orang Aceh beda datang orang lain. Tanya saya kata menak kaji aku. Yang penting tu menak aku. Pulang buat ada menak surat-surat igok beres bang, tenak aja bang. Itu nak laman. Tanya gawat aku. Cara kita menerima masalah yang Allah berikan juga berbeda-beda. Karena memang kita berbeda. No? Ada orang yang sabar dengan masalahnya. Coba lihat. Apalah masalah kita ini? Sampai kita harus marah kepada orang lain. Sampai kita harus mendendam kepada orang lain. Sampai kita harus membenci kepada orang lain. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, bagaimana ketika dia datang ke kota Taif, diusir, dilempar batu, dilempar dengan kotoran-kotoran sampai berdarah dia. Apa dia mendendam kepada orang Taif?
Tak pernah dia mendendam kepada orang Taif. Apa kata malaikat Jibril melihat keadaan seperti itu? Muhammad, mintalah satu doa kepada Allah, kulungkop nanggro Taifnya. Apa kata Allah apa kata Rasulullah SAW? Jangan hai Jibril, insya-Allah mereka suatu saat akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melakukan ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa yang terjadi dengan doa Rasulullah SAW? Terbukti hari ini kota Taif menjadi kota yang beriman dan menjadi kota yang paling makmur, kota yang sangat indah di dunia, kota Taif. Kaum muslimin, muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditimpakan kepada kita tidak ada apa-apanya. Bayangkan bagaimana Nabi Nuh alaihi salam menghadapi umatnya, sampai tidak dipercaya oleh umatnya, didengki oleh umatnya, diintimidasi oleh umatnya. Tapi Nabi Nuh tetap bersabar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim pernah akan dibakar, dimasukkan ke dalam api yang besar. Apa dia mengeluh? Apa dia mendendam? Tidak pernah, karena itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang sudah kita rasakan? Apakah pernah kita akan dibakar? Apa pernah kita diusir dari rumah kita, dibunuh keluarga-keluarga kita seperti Rasulullah SAW? Tidak pernah seperti itu. Maka bagaimana cara kita menerima cobaan daripada Allah? Tergantung iman kita masing-masing, karena memang kita berbeda. Di segala jenis perbedaan itu, tujuan Allah hanya satu pada akhirnya, lita'arofu, agar kita saling mengenal, agar kita saling mencintai, agar kita saling tolong menolong. Perbedaan yang Allah berikan, baik laki-laki maupun perempuan, suku bangsa, kelompok-kelompok yang Allah bedakan, tujuan Allah agar kita bersatu saling mengenal. Percayalah kaum muslimin dan muslimat, di antara kita besok akan menjadi saksi, akan menjadi dalil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah banyak memandang orang rendah, tak usah banyak memandang orang tak mampu, tak usah memandang orang tidak tahu apa-apa, karena semua besok akan jadi dalil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tebarkan cinta, tebarkan kasih sayang, tebarkan hablum minan nas di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau boleh berbeda dengan aku. Lihat Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah bukan saudaranya, bahkan warna kulitnya jauh dengan Rasulullah SAW. Tetapi Bilal bin Rabah termasuk salah satu sahabat yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena fisiknya, tapi karena ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah lanjutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi kita. Hari ini kita boleh sama di sini. Ustaz Junaidi di atas, Bapak Imam tadi mengimami kita, muazzin tadi yang mengumandangkan azan. Kita boleh berbeda-beda di dunia, tapi di hadapan Allah perbedaan itu tak ada arti. Karena Allah tak pernah melihat fisik kita, karena Allah tak pernah melihat kita dari keturunan siapa, karena Allah tak melihat pakaian kita, karena Allah tak melihat apapun dari kita. Yang Allah lihat hanya satu, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyaika manusia kan dia dah pegat-pegat dengku, laki maah aku. Menyaika manusia kan dia dah pemalim-malim rod. Menyaika orang kan dia dengku, tak saleh-saleh rod. Pulang balang kawan-kawan ramai, ramai aja urun saleh engku. Allah tak melihat jubah kita yang besar, udah pakai jubah, pakai jas lagi. Tak Allah lihat engku. Ada yang pakai syurban lagi, melinting-linting kena nu. Allah tak lihat itu. Yang Allah lihat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang duduk di pojok, mungkin ada yang duduk di sebelah kiri sana, dia tak ada pakai apa-apa, hanya orang biasa. Mungkin ketakwaannya, derajatnya lebih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh memandang beda, tapi di hadapan Allah yang Allah lihat cuma satu, ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah subuh, maka jadikanlah syiar muhibah subuh, GPS, apapun nama kelompok-kelompok kita yang sudah kita bentuk, organisasi kita bentuk, sebagai ajang silaturahmi untuk menguatkan kita, untuk menjadi saksi besok di antara kita di akhirat. Bukan untuk saling menjatuhkan, bukan saling meremehkan, karena kita tak ada yang hebat dari tanah. Kita akan kembali kepada tanah. Dari segumpal mani yang tak berharga, kita tak ada harga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali ketakwaan yang dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jangan salahkan besok di akhirat. Ada orang-orang yang di dunia nampaknya hebat, dipuja-puji, viral, disanjung-sanjung. Tapi di akhirat Allah letakkan di tempat yang paling hina. Dan jangan salahkan juga ketika besok di akhirat ada orang-orang yang tak pernah kita lihat, yang tak pernah kita temui, yang tak pernah terlihat di barisan-barisan orang yang duduk di atas panggung, yang tak pernah dipanggil-panggil, yang tak pernah viral. Tapi besok bisa mendapatkan tempat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersatu dengan satu nama, yaitu Islam. Mari kita bersatu di bawah naungan panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah Al-Qur'anul Karim. Kita bersatu bersama-sama untuk saling bergotong royong, saling mengangkat, bukan saling menjatuhkan, saling memuji, bukan saling menjelekkan. Mari di antara kita bersatu. Insya-Allah dengan persatuan ini Islam akan hebat. Maka yang Allah khawatirkan bukan orang-orang Yahudi Nasrani kepada kita. Yang Allah khawatirkan hari ini adalah, yang paling kita khawatirkan hari ini adalah orang-orang munafik di antara kita-kita sendiri. Di mulutnya Islam, membacakan ayat-ayat Allah, tapi saling menjatuhkan di antara kita sendiri. Itu yang paling dikhawatirkan hari ini. Orang kafir jelas, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dibacakan oleh imam tadi. Orang Yahudi tak akan pernah rela kepada kita. Sampai kapanpun kita akan dimusuhi oleh orang Yahudi. Sampai kapanpun kita akan dimusuhi oleh orang Nasrani. Menganggap kita tidak baik. Memang kita sudah tahu itu musuh kita. Yang paling Nabi takutkan bukan orang kafir yang ada di depan ketika sedang berjihad di jalan Allah. Tetapi orang munafik yang ada dalam barisan Rasulullah sendiri. Menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Maka mari kita bersatu, membangun kesatuan yang kuat, membangun sebuah genggaman tangan yang kuat untuk menghancurkan orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menghancurkan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau menjelekkan orang yang dibaguskan oleh Allah, tapi engkau membaguskan orang-orang yang dijelekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 30 menit insyaallah menjadi pembuka jalan bagi kita untuk saling bersatu, untuk tidak saling menjatuhkan, untuk tidak saling menjelekkan, untuk saling pegah pu awak je. Itulah orang-orang yang paling kita khawatirkan hari ini. Tapi di hadapan Allah kita sama-sama hancur di hadapan Allah. Mari kita bangun kekuatan Islam mulai dari sini. Syiar Muhibah Subuh, GPS, apapun namanya itu, tujuannya hanya satu, silaturahmi dan membangun kekuatan agama kita di hadapan Allah. Semoga jamaah yang hadir di sini insya-Allah kita doakan menjadi penghuni syurga dan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini Pak Amin luar biasa ramai Pak. Saya baru lihat jamaah subuh seramai ini di SMS Pak. Luar biasa. Tabarakallah, luar biasa. Ibu-ibu juga ramai. Ibu-ibu bilang sampai penuh, sampai anak-anak harus naik ke atas. Luar biasa. Ini kita pertahankan, tapi jangan di sini aja. Jangan pas di masjid ini ramai, masjid Jami ramai, yang dekat-dekat ramai ada dah. Inilah kesalahan kita. Menyayang toto hino rame. Kadang-kadang kita pahala kayak gitu tunggu. Pasti pilih-pilih. Menyekedih kujak anak kujak ailung. Dah. Teh bengah teh lepi makin le pahala. Yang sampai jumpa di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.